pilihlah muadzin, angkatlah muadzin, la ya'khudhu ala adhanihi ajra, yang dia itu tidak mengambil upah terhadap azan yang dia lakukan. Akhrajahul khamsah, diriwayatkan oleh khamsah, wa hassanahu at-Tirmidzi, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, was-sahhahul Hakim, diriwayatkan disahihkan oleh Imam Hakim rahimahullah. Ini hadis yang pertama akan kita kaji. Hadis ini ayyuhal ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih. Bahkan Imam Hakim rahimahullah, ini hadis yang sahih dengan syarat dari Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini sahabat mulia Uthman ibn Abil As, dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia dijadikan imam. Terdapat satu pelajaran untuk kita bahwasanya zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan zaman Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu yang menjadi imam salat 5 waktu itu adalah pemimpin daerah tersebut. Misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau seorang pemimpin, maka beliaulah yang menjadi imam selama dalam semua salat 5 waktu selama beliau masih hidup. Kecuali memang dalam keadaan beliau sangat tidak memungkinkan atau ada uzur, beliau menunjuk sahabat, di antaranya Abu Bakar. Jadi hukum asalnya di dalam fikih, pemimpin daerah, pemimpin suatu negeri, itulah yang imamnya. Itu yang ideal. Itulah yang ideal, tapi sekarang tidak memungkinkan ya. Ketika sudah luas wilayah kaum muslimin, contohnya Uthman ibn Abil As, ini dia memimpin suatu wilayah daerah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, angkatlah saya sebagai imam untuk kaum di negeri saya, di kampung saya. Orang-orang di kampung saya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamulah pemimpinnya." Oleh karena para ulama menyebutkan di antara turas dari negara adalah menentukan, memilih imam-imam yang baik untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Uthman ibn Abil As, "Antum kalau ketika jadi imam, ikutilah makmum yang paling lemah di antara mereka. Jadi jangan antum terlalu panjang bacaannya, akhirnya menyusahkan, merepotkan, memberatkan kepada makmum yang ada lemah di antara mereka." Nabi SAW ingin ajarkan kepada imam ini fikih. Ini fikih. Terutama nanti antum pulang jadi imam, yang antum pulang di tengah kampung, nanti di komplek antum, di kampung antum, ketika antum dipilih, diangkat, disuruh untuk jadi imam, jangan antum baca ayat-ayat yang panjang, yang akhirnya nanti membuat berat makmum antum. Apalagi di daerah-daerah tertentu yang memang mereka butuh cepat. Jangan sampai kita memperpanjang bacaan di sana. Contoh, ana pernah isi suatu ketika di daerah Pangkal Pinang. Pangkal Pinang sana di Sumatera. Di daerah pinggir ada masjid dekat sekali dengan bandara. Di situ langsung dibilang, "Ustadz, nanti kalau antum khutbah, imam jangan lama-lama Ustadz. Karena kita di sini semua yang sholat petugas bandara. Di antaranya petugas yang mengontrol keluar masuknya pesawat di situ. Antum enggak bisa lama-lama, mereka tinggal itu, tempat itu enggak bisa lama-lama, karena nanti kalau lama akan berbahaya. Fatal." Antum tahu, macet itu bukan hanya di darat ya, di udara itu ada macetnya juga. Jadi ada
ketinggian tertentu itu ada pesawat. Nanti di ketinggian begitu tuh ada pesawat lagi. Di ketinggian tertentu ada pesawat. Dan mereka kalau mau naik, mau turun itu tidak boleh sembarangan. Itu harus ada izin yang diberikan kepada dari menara kontrol tadi. Jadi tidak bisa lama-lama. Jadi tidak bisa, oh ini yang sunnahnya panjang-panjang. Antum baca panjang itu malah itu tidak sunnah. Itu malah tidak sunnah. Sunnah adalah kita melihat sesuai keadaan makmum ketika itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ikutilah makmum yang paling lemah di antara. Jadi ketika antum jadi imam, ada orang sakit di belakang antum, jadikan dia standar antum. Jadi misalkan dia nggak kuat berdiri lama-lama, baca jangan panjang-panjang, pendek-pendek. Yang meringankan dia. Selama bacaan kita, imam kita tidak merusak rukun dan syarat sholat. Rukun dan syarat. Dan itulah yang sunnah. Dan itulah yang sunnah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, wattakhidh muaddzinan, dan pilihlah muadzin yang dia itu tidak mengambil upah dari azannya. Baik, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang dibawa oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam hadis ini adalah, pertama, imam itu dipilih. Ini di antara faedah. Imam itu dipilih dan ditentukan. Karena Rasul SAW, anta imamuhum. Jadi bukan imam itu disuruh, antum saja akhi, antum dorong-dorongan. Imam itu dipilih, ditentukan. Kalau bisa satu-satu, kalau bisa dua-dua, tidak masalah. Tidak harus satu. Yang penting imam itu dipilih. Ini yang sholat zuhur, sholat asar, sholat yang ada jahriyahnya fulan, sirriyahnya fulan, tidak masalah. Yang penting ditentukan. Tidak boleh orang dorong-dorongan di dalam maju untuk imam. Jadi suatu masjid DKM tentukan, itu yang syar'i. Bukan siapa saja yang datang dia yang masuk, itu malah keliru. Itu malah tidak sunnah. Dipilih, dicari siapa yang terbaik bacaannya, siapa yang paling banyak hafalannya, kemudian yang paling faham tentang fikih dari fikih salat tersebut, majukan dia. Semakin terpenuhi syarat, semakin dia yang terbaik dimajukan untuk menjadi imam. Faedah yang kedua adalah hendaknya kita menjaga, memperhatikan orang yang lemah di antara kita. Ini faedah besar sekali ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ketika mensyarah Fathu Bulughul Maram di dalam kitab beliau Fathu Dzil Jalali wal Ikram, beliau mengatakan bahkan kita harus memperhatikan, mengedepankan orang lemah dalam semua perkara. Dalam semua perkara, bukan hanya perkara sholat ini. Bukan hanya perkara sholat. Kata beliau, kalau sholat saja kita disuruh untuk memperhatikan orang yang lemah, apalagi di luar sholat, jihad misalkan. Atau misalkan beliau kasih contoh, orang berjalan, jangan pakai standar jalan itu orang yang kuat, orang yang lemah. Perhatikan orang lemah, kata beliau, fi kulli asya, di segala sesuatu. Karena Rasul SAW mengatakan apa? Hal tunsuruna wa turzakuna illa bi du'afaikum. Sesungguhnya kita ditolong, dirahmati, diberikan, dimudahkan rezeki kita ketika kita baik kepada orang yang lemah. Oleh karena ayyuhal ikhwah, ini nasihat buat ana dan antum semua. Semakin kita dekat dengan orang yang lemah, semakin Allah mudahkan rezeki antum. Semakin kita kasih sayang kepada orang yang lemah di antara kita, semakin Allah mudahkan perkara kita. Makanya kalau kita ingin mudah perkaranya, tolonglah orang yang lemah di antara kita. Bisa saja ya, misalkan ada orang dia nggak bisa nahwu, tapi karena dia ajarin temannya yang susah nahwu,
Allah jadikan dia mutkin di ilmu nahwu itu. Karena dia sering ajarkan ke temannya, Allah berikan keberkahan ilmunya, kemudian Allah mudahkan dia kepada ilmu-ilmu yang lain. Antum jangan pelit ilmu kepada orang lain. Berikan teman antum yang lemah jadi target kebaikan antum untuk mendapatkan kebaikan. Dari mengokohkan mendapatkan kebaikan. Lihat teman antum yang lemah, Al-Qur'annya, nahwunya, fikihnya dia tidak paham, bantu. Bisa jadi Allah mudahkan antum, Allah bukakan pintu ilmu yang tertutup gara-gara antum memudahkan ilmu kepada teman antum. Baik, ini faedah. Faedah berikutnya yang ingin disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan zahir ini yang beliau ingin bawa adalah tidak boleh memilih mengangkat muadzin yang dibayar, diupah. Hadis ini dijadikan sandaran oleh sebagian para ulama tentang larangan mengambil upah dalam perkara-perkara ibadah. Semua ibadah, terutama ibadah-ibadah mahdhah. Seperti tidak boleh kita mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran. Tidak boleh mengambil upah di dalam mengajarkan ilmu seperti ini. Para ulama khilaf, ana rangkumkan masalah ini. Para ulama silang pendapat, khilaf di antara mereka bagaimana mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah. Mengajarkan Al-Quran, adzan, jadi imam, dan perkara-perkara ibadah lainnya, itu kita mendapatkan upah dari pekerjaan kita. Ana ringkaskan mudahnya, sebagian ulama mutaqaddimin Hanafiyah Ibnu Habib dari Malikiyah, dan yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullah, dan dipilih oleh Imam Ibnu Hazm, bahwasanya tidak boleh mengambil upah. Di antara yang dalil mereka gunakan hadis ini, karena hadis ini mengatakan, Rasulullah mengatakan, jangan kamu pilih, jangan kamu angkat muadzin yang dia tuh minta upah. Mayoritas para ulama, seperti disebutkan Imam Qurtubi rahimahullah, bahwasanya boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, dengan seseorang tersebut dapat menjaga keikhlasannya. Boleh. Adapun hadis ini tidak menunjukkan larangan, tetapi Nabi menganjurkan lebih baik pilihlah muadzin itu yang dia tidak mengambil upah dari adzannya. Karena ada sejumlah hadis, dan ini pendapat yang kuat insyaallah, bahwasanya boleh kita mengambil upah, jatah, gaji dari hal-hal ibadah. Contoh, mengajarkan ilmu syar'i, mengajarkan Al-Quran. Terlebih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila orang-orang yang mengajar ini, muadzin, ustadz, atau pengajar ilmu Al-Quran, waktu mereka dihabiskan untuk mengajarkan ilmu kepada antum, dan mereka tidak punya waktu untuk apa? Mencari nafkah, maka kita harus dibantu itu. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf, kata beliau. Kata beliau tidak ada khilaf. Apabila negara misalkan ada Baitul Mal. Baitul Mal itu apa ya? Baitul Mal tempat uang negara, kas negara, diberikan kepada orang-orang tadi. Itu tidak ada khilaf, kata Imam Ibnu Qudamah, boleh kita mengambil jatah tadi. Tidak ada khilaf, kata beliau. Yang jadi muskilah kalau tidak diberikan oleh negara. Bagaimana? Kata Syekhul Islam, boleh kita mengambil, digaji. Misalkan dari lembaga, misalkan pondok digaji, itu tidak masalah. Dengan apa? Dipilih oleh mayoritas para ulama. Dalil yang menunjukkan boleh banyak. Halal dan boleh. Di antaranya adalah dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim, bahwasanya
ada para sahabat mereka safar. Mereka melewati suatu kampung. Kampung tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta, karena mereka lapar, kehausan, mereka minta dijamu gitu. Mereka tidak mau jamu karena nggak kenal gitu. Mereka lagi kelaparan, kehausan, singgah, dan orang-orang kampung itu tidak mau jamu karena nggak dikenal. Akhirnya qadarullah, ketua kepala kampung itu, kepala desanya itu digigit binatang berbisa. Setelah digigit binatang berbisa, mereka kebingungan bagaimana cara ngobati orang ini. Akhirnya mereka bilang, apakah kalian bisa bantu nggak? Katanya ya boleh saja, tapi nanti kasih kami makanan gitu. Lihat Pak, boleh, tapi nanti kasih kita makanan. Tidak masalah. Akhirnya apa? Diruqyahnya. Kalau tidak salah dalam riwayat ini dibacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Setelah dibacakan, sembuh. Seketika itu sembuh. Kemudian mereka dihadiahi tadi apa? Kambing. Para sahabat senang karena lapar, dapat hadiah kambing. Tapi mereka berdebat di situ. Boleh enggak ini? Karena kita tadi pakai Al-Quran. Sebagian sahabat memahami, karena ini enggak boleh. Ngambil upah ini enggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, akhirnya mereka datang kepada, dalam riwayat yang lain mereka berdebat, karena berdebat mereka mengatakan, tunggu kita datang kepada Nabi SAW biar Nabi yang tentukan boleh apa enggak boleh. Rasulullah SAW tidak masalah. Tidak masalah, boleh. Makan halal kambing tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Saya minta sedikit dari apa? Daging kambing tadi. Dibagi dikit kepada Nabi SAW. Jadi dia mengambil upah dari bacaan apa? Al-Quran. Ini pegang jumhur para ulama. Dalil kedua yang disebutkan dalam riwayat diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim juga, bahwasanya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kekhususan Nabi ya. Rasulullah itu boleh ini bukan di antara tanda wanita mulia. Gercep ini wanita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi perempuan tadi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya tawarkan diri saya untuk kamu. Nikahi saya ya Rasulullah." Rasulullah manusia paling soleh, paling baik, tentunya banyak laki-laki, banyak perempuan yang soleh. Dia datang, gercep dia. "Ya Rasulullah, saya nikahi saya ya Rasulullah." Rasulullah tengok, nggak cocok ini. Rasulullah belum mau dengan dia. Setelah itu ada di antara para sahabat tadi, "Ya Rasulullah, kalau antum tidak mau buat ana aja." Gercep juga dia. Tahu ya? Dia akhirnya bilang, "Ya Rasulullah, buat ana aja. Nikahkan ana dengan dia." Rasulullah bilang, "Antum mau?" "Mau." "Kalau begitu cari mahar." Pas suruh cari mahar bingung dia. Bilang, cari dulu, balik ke rumah cari mahar. Cari pulang rumah, cari, dia balik ke Allah. "Ya Rasulullah, enggak ada. Mahar enggak ada. Ente mau nikah mahar enggak ada." Gitu. Cari walaupun Rasulullah iltamis walau khataman min hadid. Cari walaupun cincin apa? Besi. Antum tahu cincin besi harganya berapa? Zaman dahulu tuh sudah murah cincin besi. Cincin besi berapa harganya? 10.000? Ada 10.000. Rasulullah cari walaupun hanya cincin besi. Dia cari, balik cari, tidak ada juga ya Rasulullah.
Akhirnya Rasulullah pun diam, dia pun duduk, dia mikir gimana, apa yang saya punya. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, saya punya kain bawah, izar, jadi penutup bawah. Ya Rasulullah, saya punya kain penutup bawah. Jadi ada, kalau izar itu penutup bawah, nanti kalau untuk penutup atas itu namanya beda lagi. Saya punya kain itu ya Rasulullah. Satu-satunya kain saya. Zaman para sahabat-sahabiat itu enggak banyak pakaiannya, ayyuhal ikhwah. 1, 2, kadang 1 itu yang dia pakai, itulah yang dia punya. Dia cuma punya itu. Dia bilang, kain ini gimana ya Rasulullah? Kain ini yang saya pakai. Rasul bilang, antum nanti kalau kasih ke dia pakai, antum pakai gimana? Antum pakai, dia nanti dapat apa? Iya juga nih. Akhirnya Rasul, dia terdiam, akhirnya dia udahlah, kayaknya nggak jadi nikah ini, jomblo lagi. Akhirnya dia bangun, mau balik, Rasulullah panggil. Antum punya hafalan Quran? Dia bilang, punya ya Rasulullah. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, zawwajtukaha, aku nikahkan kamu, fa'allimha minal Quran, ajarkan dia Al-Quran. Saya nikahkan kamu dengan hafalan Quran yang kamu miliki. Riwayat Imam Muslim ini mengatakan, ajarkan dia ilmu Al-Quran, hafalan Al-Quran tadi kepada dia. Itulah maharnya. Bukan hanya tasmi Ar-Rahman, gitu, bukan. Salah antum. Jadi kalau ada orang nikah, dia maharnya baca surat Ar-Rahman. Sahabat ini ngajarkan, karena ngajar itu adalah apa? Pekerjaan yang bisa diupah. Ya enggak? Ngajarkan Al-Quran itu pekerjaan enggak? Yang bisa dapat upah. Itulah yang Rasulullah SAW jadikan mahar. Karena patokan mahar di dalam ilmu fikih, ma lahu qimah. Segala sesuatu yang punya nilai itu bisa jadi mahar. Segala sesuatu. Jadi mengajarkan Al-Quran itu ada nilainya. Itulah Rasulullah SAW ajarkan dia, itu ada nilainya. Itulah maharnya. Sejumlah hadis ini dan hadis-hadis yang lain tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh kita mengambil apa? Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sahabat yang tadi yang dia meruqyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sebagus-bagus upah, sebaik-baik upah kalian mengambil itu pakai Al-Quran. Oleh karena ayyuhal ikhwah, antum jangan, ini poin yang ana ingin sebutkan kepada antum. Apa yang antum bayar itu bukan Al-Qurannya ya. Al-ilm la ya'diluhu syai'. Fikih, akidah, nahwu itu antum nggak bisa dibayar, itu ilmu nggak bisa dibayar. Yang antum bayar itu waktu ustaz tadi. Waktu ustaz tadi itu. Tenaga ustaz tadi itu. Ilmu nggak bisa antum bayar. Nggak ada nilainya ilmu tersebut. Yang antum bayar waktu ustaz untuk apa? Untuk dia mengajarkan antum yang dia tidak sempat lagi cari duit di luar. Itulah yang dibayar. Dan itu boleh menurut mayoritas para ulama. Dan ayolah ikhwah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Jadi jangan ada orang, ini orang ustaz enggak ikhlas ini ya. Ikhlas itu ay ikhwan. Keikhlasan itu amalan hati. Tidak boleh antum menghukumi orang ini enggak ikhlas. Tidak boleh. Ikhlas itu amalan hati. Ikhlas itu amalan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas
faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. Kata para ulama, apa? Faman syahada fi ikhlasihi al-ikhlas, fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Barang siapa yang mengaku mengklaim ikhlas, keikhlasannya itu butuh diikhlaskan lagi. Makanya kalau ada orang, ana ikhlas Ustaz, insyaallah ana ikhlas, ana nyumbang ini ikhlas Ustaz, ana ini ikhlas Ustaz, ana melakukan ini ikhlas, karena kata para ulama, man syahada fi ikhlasil ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Orang yang mengklaim ikhlas, dia ngomong ke orang, ini ikhlas, saya ikhlas. Keikhlasan ini butuh diikhlaskan. Ikhlas amalan hati. Tidak boleh antum sembarang, ini orang enggak ikhlas ini. Dia suaranya dibagus-bagusin, enggak ikhlas. Dan daun. Min aina ta'rif? Antum belah hatinya, antum tahu isi hatinya. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang yang melakukan ibadah, amal soleh, perbaiki niat kita. Dan bahaya kalau kita tidak menjaga keikhlasan kita. Nah. Taib ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adzan? Khalas? Qara'na 5 hadits. Taib ayo ikhwah, itu sudah adzan. Semoga yang sedikit ini manfaat. Tafadhal yang ada pertanyaan. Man indahu soal? Man indahu soal? Wujud? Ya Nasrul? لا يوجد. طيب نكتفي على هذا القدر. أولا سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.